Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 ya. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Ismi ya. Hari ini akan saya bahas materi fungsi kuadrat lagi, namun berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang saya terangkan materi. Karena materinya sudah selesai, maka hari ini live streamingnya akan membahas soal-soal ya. Soalnya sudah saya share ke Classroom, totalnya ada 10 soal. Silahkan di-download dulu ya, siapkan alat tulisnya ya, bukunya nanti kita bahas bersama ya. Soalnya ini masih tingkatan mudah ya, mudah hingga sedang. Untuk soal yang sulit sama hot ya, nanti menyusul di pertemuan berikutnya. Silahkan disiapkan ya. Sebelum pelajaran saya mulai, kita baca basmalah bersama biar lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, baiklah. Kita mulai dari soal yang pertama. Coba perhatikan ya. Soal ini saya ambil dari ruang guru ya. Jadi Bu Ismi sengaja mendaftar ruang guru demi kalian. Saya mengadopsi beberapa soal dan materi-materi dari ruang guru ya, dan saya combine dari beberapa materi yang lain, sumber yang lain untuk mendapatkan materi yang esensial yang bagus ya, biar maksimal. Baiklah, nomor 1 kita baca. Jika fx sama dengan x kuadrat, maka f4 berapa? Baiklah, fx adalah sebuah fungsi x kuadrat. Ditanya f4, mudah sekali ya. Jadi 4 di sini adalah menggantikan posisi x. Maka untuk mencari nilai fx tinggal kita substitusikan ya. X-nya berapa? 4 dikuadratkan ketemu berapa? 16. Jawabannya ada di situ yaitu C. Nomor 1 mudah sekali ya. Jadi apabila ada pertanyaan untuk mencari nilai suatu f, maka kalian tinggal substitusikan nilai x tersebut dengan nilai yang disediakan ya. Sekarang nomor 2. Buka juga soal tadi. Diketahui grafik fungsi seperti berikut ya. Buka soalnya. Titik puncak dari grafik fungsi kuadrat di atas adalah, kalau kemarin kita sudah belajar untuk mencari titik optimum ya, yaitu X sama dengan min B per 2A. Sedangkan untuk mencari nilai itu, untuk mencari nilai Y-nya adalah D per min 4A. Sekarang kalian bisa lihat langsung dari gambarnya. Yuk dikerjakan sebentar. Dikerjakan sebentar ya. Jajal nanti ketemu berapa. Kalau dari grafik itu bisa dilihat dari gambar langsung ya. Jadi silahkan dilihat gambarnya langsung, kalian bisa lihat dari grafik tersebut nanti biar langsung ketemu. Sudah ketemu belum? Nah, sekarang ini ya, titik puncaknya terlihat. Jadi ternyata kalau misalkan dari grafik sudah terlihat jelas puncaknya berapa, kalian tidak perlu pakai rumus tadi karena grafiknya saja belum tahu persamaannya. Jadi kalian bisa langsung lihat puncaknya ini karena kurvanya terbalik ya, maka puncaknya ada di bagian bawah ya. Perhatikan ini, bagian bawah ini kalau kita baca itu berapa?
1,-4. Jawabannya adalah A. Jadi 1,-4. Ini jawabannya A ya. Berikutnya nomor 3 ya. Nomor 3. Sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat tersebut adalah ya nomor 3. Kalau kalian perhatikan ya, nomor 3. Nah, yang namanya sumbu simetri itu adalah garis yang membagi dua kurva tersebut menjadi dua bagian yang sama. Sing misahke bagian tengah-tengah cah. Nah, ini saya tarik. Nah, itu gambarnya kan seperti itu ya. Pas tengah-tengahnya ternyata adalah berapa itu? Iki posisinya X sama dengan 2. Maka jawabannya adalah A. Jadi ini karena tingkatannya soalnya masih mudah dan hingga sedang, maka insya Allah kita dengan satu langkah bisa ketemu ya. Tapi nanti kalau sudah tingkat kesulitannya meningkat, tentunya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ya. Nah, sampai nomor 3 ini paham atau belum? Oke, kalau sudah dicatat akan saya hapus ya papan tulisnya. Kita masuk ke nomor 4. Nah, nomor 4, nilai minimum dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 4x. Nah, kemarin sudah pernah ya, minggu kemarin itu kalau tidak salah sudah saya ajarkan bagaimana mencari nilai maksimum dan mencari nilai minimum ya. Ada dua nilai yang kita cari waktu itu untuk mencari sumbu simetri, yaitu apa rumusnya? Min B per 2A. Kalau mencari nilai minimum atau maksimum adalah D per min 4A. Kalau seperti ini maka kalian bisa tulis fx sama dengan x kuadrat min 4x. Kita tulis rumusnya ya. Minimum Y ya sama dengan D per min 4A. B kuadrat min 4A dikali C per min 4. A-nya berapa? Saya tulis dulu ya. Min 4A. Maka B-nya berapa? A-nya kan 1, B-nya min 4. Tulis min 4 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 0. Karena nggak ada nilai C-nya maka C-nya 0. Dibagi min 4 dikali 1 ya. 16 dibagi min 4. Maka ketemu berapa? Min 4. Maka jawabannya nilai optimum tersebut adalah minus 4 ya. Minus 4 ini ada yaitu D. Nah, jadi aplikasi soal dari materi yang sudah Wismi bahas kemarin itu seperti ini ya, kurang lebih ya. Ada yang gampang, ya ada yang susah ya. Baiklah, saya hapus ya. Berikutnya nomor 5. Tenang saja, nanti saya screenshot jawaban yang sudah saya tulis. Jadi yang ketinggalan nanti bisa dilengkapi. Tapi kalau bisa mengikuti ya diikuti sekarang juga ya. Nomor 5. Jika grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat digeser 3 satuan ke atas ya. 3 satuan ke atas. Maka grafik fungsi yang benar itu yang mana? Apakah A, x kuadrat min 3, B, x kuadrat tambah 3, C, seperti itu ya, bisa dibaca D seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian hanya ngawang-ngawang ya, tentunya susah. Nah, alangkah baiknya kalau kalian langsung mencoba memasukkan nilai tertentu ya. Kita mulai dari A terlebih dahulu. Nah, pengetahuan yang harus kalian miliki tentunya
materi koordinat. Nah, kalau misalkan ke atasnya digeser 3 satuan ke atas itu nanti tandanya positif 3 atau negatif 3? Hah? Positif atau negatif? Positif ya. Jadi jawabannya sudah kelihatan tanpa kalian itu ya, tanpa kalian hitung bisa dilihat sebenarnya, namun akan saya praktekkan. Saya coba B dulu. Di situ yang ada plus hanya B sama D. Dengan demikian kalian memilih B atau D itu peluangnya sudah 50% benar ya. Walaupun ada peluang 50% salah, namun itu lebih baik daripada kalian memilih A atau C ya. Sekarang saya praktekkan untuk B dulu. B akan saya coba, jika B ini benar artinya D tak perlu kita coba-coba lagi ya. Kita mulai bikin. Nah, dibuat. Membuatnya ya, fungsi untuk X kuadrat dulu. Jadi GX, X kuadrat itu kita buat dulu ya. Kita buat di sini misalkan, saya punya tabel, saya taruh di bawah. Ini misalkan saya taruh X. Ini X kuadrat. Maka kalau saya masukkan 0 dikuadratkan berapa? 0 dikuadratkan 0. 1 dikuadratkan berapa? 1. 2 dikuadratkan 4. 3 dikuadratkan 9 dan seterusnya. Kurang lebih seperti ini. Maka kurva bisa kita buat 0,0 di sini. 1,1 di sini ya. Ini 2-nya di sini ya. 3 misalkan di sini. Maka kurvanya ini ternyata nanti bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, jadilah kurva fungsi GX sama dengan berapa itu? GX sama dengan X kuadrat. Lah, kalau kita tambah 3 ya, kalau kita tambah 3 tinggal kita tulis saja. X kuadrat ditambah 3. 0 tambah 3, 3 ya, 0 tambah 3, 3. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7, 9 tambah 3, 12. Maka bisa kita pasangkan, 0 pasangannya 3. 1 pasangannya nanti 4 dan seterusnya. Nah, ternyata jadilah seperti ini. Dengan demikian, pergeseran 3 satuan ke atas sudah benar bahwa jawabannya B ya. Jawabannya B. Jadi X kuadrat ditambah 3. Oke, jawabannya sudah benar B ya. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Paham atau belum? Semoga paham lah ya. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan di classroom atau WA. Nomor berikutnya, nomor 6. Diketahui sketsa grafik fungsi ya, fx kuadrat sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dari sketsa grafik di atas, maka nilai C adalah ya, pertanyaannya adalah C berapa. Nah, sebelum kita mencari nilai C, tentunya kita harus identifikasi titik-titik yang dilalui oleh kurva. Dari yang paling kanan, jadi titik yang dilalui, kita identifikasi dulu titik yang dilalui kurva. Berapa saja itu? Tulis yuk. 1,0. Titik kedua berapa? Min 0, min 3 karena ke bawah. Terus min 3,0. Kalau sudah ketemu 3 titik ini, maka bisa kita substitusikan ke persamaan atas, yaitu persamaan fungsi fx ya. Coba kita substitusikan.
Dengan demikian kalian bisa melihat bahwa bahwa X itu digantikan oleh 1, Y-nya 0 ya. Saya tulis di bawahnya, akan saya bagi 3 part ini ya. Bagian pertama ini untuk 1,0, bagian kedua adalah untuk 0,-3, bagian ketiga adalah untuk -3,0 ya. Biar enak. Jadi nanti bisa eliminasi substitusi ini ya. 0,-3. Oke, kita mulai dari yang 1,0. 1,0 kita substitusikan ke fx. Fx di sini maka F1 disubstitusikan 1 kuadrat kali A. B kali 1 berapa? B ditambah C sama dengan Y. Y-nya berapa di situ? 0 tulis. Maka jadilah ini persamaan 1 ya. Untuk yang kedua, maka kita masukkan, substitusikan F0 ya. F0. A X ini diganti 0, 0 kuadrat itu 0, 0 kali A ya 0. B kali 0 juga 0. Berarti ditulis 0 tambah 0 tambah C sama dengan Y-nya berapa? -3. Sekarang kita lihat ternyata kita tidak perlu nyari A, B, C, enggak perlu A, B ya, karena pertanyaannya di sini hanya C ya. Dengan demikian, maka C adalah jawabannya berapa tadi? Ketemu ya sudah? -3. A jawabannya ya. Ternyata tanpa mencari nilai A, mencari nilai B, C sudah bisa langsung ketemu dengan mensubstitusikan titik yang kedua, yaitu titik 0,-3. Kalau sudah seperti ini, apakah yang lain perlu dicari, Bu? Oh, tentu tidak perlu dicari karena pertanyaannya hanya nilai C. Berbeda apabila pertanyaannya nilai A atau B, maka kalian harus substitusikan C itu ke persamaan 1 dan nanti ada persamaan 3 yang harus kalian cari untuk mencari nilai A ataupun nilai B ya. Selanjutnya kita bahas nomor 7 ya. 3 nomor lagi ya. Nomor 7 sekarang. Suatu grafik fungsi fx diketahui berpotongan dengan sumbu x di titik 1,0 dan 3,0. Jika grafik fungsi kuadrat tersebut berpotongan dengan sumbu y di titik 0,3, maka fungsi tersebut adalah... Nah, kalau soal option atau pilihan ganda, kalian bisa langsung mencari jawaban yaitu dengan mensubstitusikan ya nilai-nilai yang diketahui. Namun apabila soalnya isi bagaimana, kalian harus ingat-ingat materi yang kemarin sudah Bu Ismi sampaikan ya. Kalian masih ingat rumusnya ada berapa kemarin untuk menentukan fx? Rumusnya ada 3 ya. Saya tulis dulu ini ya. Jadi ini nomor 7 itu menentukan fx ya, atau fungsi yang melalui 2 titik yang memotong sumbu x dan melalui 1 titik A, B. Kalian masih ingat rumusnya apa? Yuk dibuka lagi catatannya. Apabila ada suatu fungsi yang melalui 2 titik atau memotong sumbu x, itu rumusnya fx sama dengan ya A x min x1 x min x2. Nah, rumus ini dipegang baik-baik, bukan hafal rumus ya tapi pemahaman. Minggu kemarin sudah saya terangkan sedetail mungkin prosesnya dari mana, dan jika kalian sudah paham maka seperti ini latihannya ya, aplikasinya tuh seperti ini. Nah, kita identifikasi satu persatu. Tadi menentukan fungsi melalui 1,0 dan 3,0. 1 ini sebagai X1, 3 ini sebagai X2. Nah, kita jabarkan dulu yuk. Fx sama dengan A X min
X1-nya 1. X min, X2-nya 3. Dari sini ada satu titik lagi yang dilalui. Kenapa ada satu titik ini? 1,0,3 ini merupakan kunci. Tak ada 0,3 ini nggak bakal kita bisa mencari nilai A. Dengan demikian, maka kita substitusikan dulu yo. Berapa ini? Fx ya. F0. X-nya diganti dengan 0. Nah, ini 0 kan miliknya X. Sama dengan A, X-nya tadi 0 min 1, 0 min 3. Maka F0-nya ketemu berapa? Y3, A, min 1 kali minus 3, min kali min apa? Orang melompat loh ya. 3 ya. Maka A-nya ketemu 3 bagi 3, 1. Nah, A sudah ketemu. Dengan demikian, Fx akan terjawab ya. Kita tulis ya, ini tadi ke sini. Maka bisa kita tulis Fx sama dengan A-nya sudah jelas 1. 1 itu merupakan bilangan yang istilahnya netral ya. Tanpa kita masukkan pun nggak masalah, tidak kita tulis. Jadi 1 di sini X min 1, X min 3. Kalian lihat di option ternyata harus dijabarkan terlebih dahulu. Jadi ya kalian jabarkan X kali X kuadrat. X kali min 3, min 3X, jadi depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali belakang, ya ini ya, penjabarannya seperti itu. Terus min X, min kali min, plus, maka jawabannya akan ketemu X kuadrat min 3 karo min 1, min 4X tambah 3. Ada nggak jawabannya? Kita cek X kuadrat min 4X plus 3, ternyata ada jawabannya yaitu C. Nah, seperti ini aplikasinya ya, yang kemarin saya jelaskan secara detail rumusnya. Ini contoh-contoh soalnya. Catat dulu lah sebentar ya. Jika sudah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 8 ya. Nomor 8. Di sini diketahui ya. Suatu grafik fungsi fx diketahui memiliki titik puncak yaitu pada 0,3. Jika grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik 1,4, maka fungsi tersebut adalah, nah, ini juga merupakan bentuk itu ya, aplikasi dari materi soal pertemuan kemarin, yaitu menentukan fungsi kuadrat yang melalui satu titik puncak dan ya satu titik lainnya. Maka ini menentukan, saya tuliskan detailnya ya, fungsi kuadrat yang melalui ya, yang memiliki titik puncak ya, memiliki titik puncak. Titik puncaknya berapa ini? Titik puncaknya adalah P, Q dan di sini diketahui 0,3 serta melalui atau memotong ya, memotong titik juga nggak apa-apa, melalui titik 1,4 atau A, B. Baiklah ya, rumusnya masih ingat atau tidak ya? Yang rumus ketiga ini Fx sama dengan A X min P kuadrat plus Q. Yuk kita mulai substitusikan. Jadi langkahnya itu sebenarnya prosesnya sama. Rumus tulis dulu ya. Proses rumusnya tidak perlu saya ulang lagi karena cukup sekali ya minggu kemarin. Konsepnya bisa dapat seperti ini itu bagaimana. Tapi yang pasti sekarang harus ngafal juga ya. Tanpa hafal kalian nanti kesasar ya. Fx sama dengan A sama dengan kali X min P kuadrat tambah Q. Identifikasinya jangan sampai salah. Kalau kita salah identifikasi nilai-nilai tersebut, masukinnya, substitusinya juga salah ya. Tulis Fx, A-nya belum tahu, X min, P-nya di sini berapa?
0 ya. Ditambah Q-nya adalah 3. Nah, melalui titik 1,4 itu tadi apa? Kunci. Tanpa ini kita tidak bisa tahu nilai A. Tulislah di sini. 1,4 akan kita substitusikan. F, X-nya kita ganti dengan berapa tadi? 1. A-nya dicari, X dikuadratkan adalah X kuadrat ditambah 3. Namun yang perlu kalian ketahui, X di sini kan sudah tahu nilainya. 1 kurangi 0, 1 dikuadratkan ya. Maka F1 berapa? F1 adalah Y. 4 sama dengan A tambah 3. Piro sing ditambah telu untuk papat cah? Berarti A-nya adalah 4 kurangi 3. A-nya ketemu 1. Nah, kalau A sudah ketemu, jawaban kalian juga pasti bisa ketemu. Yuk kita jabarkan. Tulis di sini. F, X sama dengan A-nya diganti 1. X dikuadratkan, ya, X kuadrat ditambah 3. Maka jawabannya, coba kita cek di option ya. Ketemu enggak ya? Nomor 9, nomor 8. Maka X kuadrat ditambah 3. Kita cek A, B, C, D, ternyata ada jawabannya di A ya. Nah, kalau langkah kalian benar ya, substitusinya benar, ngitungnya benar, insya Allah juga ada di pilihan gandanya ya. Itu nomor 8. Dicatat dulu, disalin sebentar ya. Nanti saya screenshot juga, saya upload juga di Classroom nanti pembahasannya. Oh, tinggal 2 nomor lagi, semangat, waktunya tinggal 5 menit ini cah. Yuk nomor 9 ya sekarang. Nomor 9. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas tinggi bola sesaat setelah T detik dilemparkan dinyatakan dengan HT sama dengan 6T min T kuadrat meter. Tinggi bola sesaat setelah 4 detik dilemparkan adalah berapa meter? Nah, ini bentuk soal fisika ya. Ini gaya vertikal itu ya, horizontal. Nah, ini matematika ternyata adalah dasar ya, kunci dari materi pelajaran hitungan yang lainnya. Jadi jangan salah, kalau kalian tidak bisa matematika, mau belajar teknik yang lain susah ya. Jadi semangat belajar dari sekarang. Nah, nomor 9 ini adalah contoh aplikasi soal matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ya walaupun pada saat sehari-hari kamu lempar bola pun nggak bakal ya dihitung ya. Tapi nanti di fisika itu ada ya. Nah, ini kita bahas dulu. HT di sini adalah fungsi itu ya, pergerakan bolanya di sini 6T min T kuadrat. Tinggi bola sesaat setelah 4 detik dilemparkan adalah, mudah sekali ini ya, karena kita tinggal substitusi. Tinggi bola setelah 4 detik. 4 detik itu sebagai apa? 4 detik itu sebagai T, maka posisinya H, T-nya kita ganti dengan 4 ya. T-nya kalau diganti 4 tinggal substitusi saja. 6 kali 4 min 4 kuadrat. 6 kali 4 24, 4 kuadrat 16. 24 dikurangi 16 berapa? Untuk berapa cah? 8. Dengan demikian, maka ketinggian bola pada 4 detik ya, pada menit keempat, pada detik keempat itu adalah 8 meter. Nah, keren kan? Kalian bisa ngitung? Nah, kayak gini kan kalau misalkan kalian bermain, nanti kan bisa ya sambil bayang-bayang ke, oh ini tingginya pirang meter gitu ya. Tapi walaupun gitu nggak mungkin ya, cah ya. Ya udah ya, nomor terakhir, nomor 10 ya, karena waktunya tinggal 2 menit ini. Sebuah pesawat kertas dilempar vertikal ke atas ya, vertikal ya ke atas lah ya, masuk ke depan ini ya. Tinggi pesawat kertas sesaat setelah T detik dilemparkan dinyatakan dengan HT ya.
Jadi perlu kalian ketahui yang namanya fungsi itu tidak selalu pakai F, ya. Tidak selalu Fx, tidak selalu Gx, namun tergantung si pembuat soal. Untuk luar negeri ya, H itu high atau ketinggian itu simbolnya H. Tentunya dengan perubahan bahasa di negara-negara lain, simbol-simbol itu akan berubah. Jadi kalian jangan hanya hafal rumus. Kalau di Indonesia pakai fx ya, tapi di luar nanti sudah pakai h. Nanti di negara yang lain juga berubah lagi. Maka yang perlu kalian pahami itu konsepnya. Kalau konsep kalian paham, insya Allah ya, dikasih soal dalam bentuk bahasa apapun nanti juga paham ya. Nah, sekarang HT-nya ditulis HT ini 4T min T kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai pesawat kertas tersebut adalah, ini tinggi maksimum. Tinggi maksimum itu artinya dia seperti posisinya sebagai nilai optimum yang Y. Kemarin atau tadi saja sudah kita bahas ya, bagaimana cara mencari nilai maksimum. Jadi tinggi maksimum, nilai maksimum itu sama ya. Jadi kata-katanya karena ini dihubungkan dengan pesawat yang terbang ke atas, maka ya pakainya tinggi ya. Tapi berbeda soal nanti juga kata-katanya bisa berbeda. Yang pasti kalau ada kata-kata maksimum, minimum, kita bisa mencari pakai nilai optimum, yaitu rumusnya bagaimana tadi? D per min 4A. Jadi ya, tinggi maksimum kita tulis D per min 4A. D-nya udah hafal kan ya rumusnya? B kuadrat min 4AC. B kuadrat min 4AC. B-nya berapa? Yang harus kalian pahami, di sini posisinya kan kuadratnya di belakang. Jangan sampai kalian bingung dengan nilai tersebut. Konsep yang kalian pahami adalah nilai A adalah suatu nilai yang ada di depan itu ya, variabel kuadrat. Maka A ini bukan 4, tapi yang minus 1. Nek kamu bingung, ubahlah menjadi bentuk umum saja. Min T kuadrat tambah 4T. Ini lebih jelas ya. Maka D B kuadrat, B-nya 4 dikuadratkan min 4 kali A-nya berapa? Min 1. C-nya tidak ada, maka 0. Min 4 dikali A-nya min 1. Maka 4 kuadrat berapa? Ini saya lanjutkan, kalau ke bawah biasanya nggak kelihatan ya. Saya taruh ke atas. Nah, 4 kuadrat ini adalah 16 di min kali min plus ya. Maka 16 ditambah 4 dibagi 4. 20 dibagi 4 dapat berapa? 5 ya. Nah, ini kita teliti lagi ya. Nah, jawabannya adalah 5. Jadi tinggi maksimum yang dapat dicapai di situ tidak ada ya, namun yang betul adalah ini ya, 20 bagi 4 itu 5. Nah, demikianlah 10 soal yang membahas tentang fungsi kuadrat. Saya harap kalian banyak-banyak latihan ya. Di buku paket yang sudah pernah saya bagikan di Classroom itu kan lengkap sekali materinya. Kalau yang Bu Ismi sampaikan selama ini hanya materi esensialnya saja ya. Dengan demikian materi fungsi kuadrat sudah selesai kita tempuh selama 2 minggu ini. Tentunya kalian harus siap-siap untuk ulangan. Namun bab ini belum sama sekali, baru tugas sekali deh ya saya. Buat latihan lagi nanti insya Allah siang akan saya upload beberapa soal ya. Nanti insya Allah jam 12-an ya, nanti saya upload mumpung ada hari luang ya, Sabtu Ahad ini bisa kalian pakai latihan, sehingga Sabtu Ahad Senin ya, Selasa kita bahas nanti, saya nilai juga tugasnya. Nah, ini tadi yang perlu saya sampaikan, ini adalah bentuk soal sedang ya, hingga mudah. Artinya selain soal ini banyak soal yang susah dan hot tentunya ya. Itu nanti juga akan saya share beberapa soal yang susah, tingkat kesulitannya susah, walau emang kalau susah itu tingkatannya nanti SMA. Jadi untuk tingkat madrasah fungsi kuadrat itu madrasah ya, SMP sama MTS itu tingkatnya masih menengah, yang tujuan utamanya adalah bisa menyelesaikan soal-soal bentuk menengah.
Dengan demikian materinya selesai ya, Bu Ismi juga udah selesai bahas. Silahkan diulang-ulang lagi, dicatat lagi, dilengkapi yang belum lengkap catatannya ya. Sekian pertemuan hari ini, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.